ada satu hal yang unik. Jadi dari pihak masjid di dekat rumah saya itu ada angket, mereka ngasih selebaran ke warga non muslim menanyakan apakah suara azan mengganggu atau tidak. Menurut saya ini penghormatan atau penghargaan dari teman-teman muslim terhadap non muslim gitu. Pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dapat dilihat di sini bahwa toleransi memanglah indah. Toleransi dimaknai sebagai kesepakatan antara individu atau antara kelompok untuk tidak saling mempermasalahkan perbedaan. Namun, memang kita tidak dapat melupakan perilaku intoleran yang terjadi di sekitar kita. Maka perlunya memposisikan diri agar kita tidak memiliki sifat intoleran. Aturan tersebut dicabut setelah keluhan Slamet Jumiarto menjadi viral di media sosial. Saya sudah pindah, yaitu di Dusun Pleret, Dusun Karet, Pleret. Dalam video ini, Slamet mengaku ditolak tinggal di Halo. Jadi karena kita belum pernah ketemu lagi nih semenjak hampir setahun ya, setahun lebih kita nggak pernah kemana-mana dan belum pernah ketemu lagi. Akhirnya kita dipertemukan walaupun masih secara online. Di sini gue pengen ngajak ngobrol kalian nih terkait mungkin kita ngambil salah satu topik yang paling erat kali ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu toleransi. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu satu persatu, karena teman-teman kita yang nonton ini kan pada belum kenal kita nih mungkin. Jadi perkenalkan, nama gue Mutiara Safina. Nama gue Nadia Istiqomah. Nama gue Winmark Eden Situmorang. Terus nama gue Damar Renwarta. Oke. Setelah semuanya perkenalan, kalian pada setuju gak kalau gue nih, gue rasa kita harus ngebahas tentang toleransi deh. Menurut kalian gimana? Setuju sih. Banget sih. Setuju banget sih, parah. Bahasannya menarik bro. Bener gak Damar? Bener banget Pak Winmar. Parah sih. Kalau misalnya toleransi, menurut gue sih toleransi itu sesuatu yang berasal dari Bhinneka Tunggal Ika sih. Kalian mau tahu gak kenapa? Kenapa tuh Kak? Kenapa tuh? Karena menurut gue toleransi itu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu tuh sangat nyata di kehidupan di masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia kan memiliki banyak perbedaan ya, dan bahkan dari keluarga gue dan keluarga tetangga gue beda-beda, namun itu tuh kayak kita tetap bisa bertahan untuk bersatu demi NKRI ini. Kalau menurut Winmark gimana toleransi menurut lo? Ya kalau Mutiara kan sangat nasionalisme sekali ya jawabannya. Kalau saya sih simpel aja sih. Kalau saya, menurut gue sih toleransi itu kita memberikan hak kita kepada orang lain untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau gue sih memahami toleransi itu begitu, gitu. Mungkin yang lain mungkin ya Mutia, ke Damar kali ya. Mas Damar gimana ya? Menurut Mas Damar toleransi itu apa sih gitu? Menurut gue tuh ya toleransi tuh kalau menurut pandangan gue sendiri, toleransi itu bagaimana kita tuh menghilangkan yang namanya tembok pembatas antara misalkan mayoritas dan minoritas gitu. Jadi menurut gue tuh dalam kamus gue tuh toleransi nggak ada. Jadi dalam kamus gue tuh adanya tidak ada perbedaan lah. Jadi kita semua perbedaan kita bisa ambil semua gitu. Jadi nggak ada perbedaan di antara kita semua gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi perbedaan bukan pembatas gitu ya Mas Damar ya. Benar banget Mas Winmark ini. Mantap sekali. Mungkin kita bisa ke Nadia kali ya terakhir. Gimana nih Nadia? Apa sih toleransi menurut Mbak Nadia gitu? Oke, kalau menurut gue tuh toleransi di mana posisi kita menempatkan posisi kita tuh menghargai pendapat orang lain, perbedaan orang lain gitu, baik di lingkungan sekitar gitu, perbedaan pendapat gitu. Kan banyak nih di lingkungan kita juga yang agamanya beda, misalkan kayak lagi musyawarah terus pendapatnya beda, itu juga kita harus saling menghargai gitu. Menurut kalian gimana sih cara kita nih untuk mewujudin toleransi?
Menurut kalian gimana? Kalau gue sih sebenarnya ini pertanyaan cukup ini ya, cukup kompleks di mana mewujudkan toleransi. Soalnya toleransi ini juga sering digaungkan, sering disosialisasikan, tapi untuk penerapannya sendiri emang susah gitu, rada kompleks gitu. Kalau menurut gue sih intinya kalau mau mewujudkan toleransi itu tuh kayak kita dapat memposisikan diri kita kepada kaum yang minoritas menurut gue. Jadi dengan kita memposisikan diri kita sebagai kaum minoritas, kita tuh dapat merasakan, dapat beradaptasi lah di lingkungan mayoritas gitu sih. Jadi nggak apa ya, nggak egosentris lah, nggak mementingkan diri sendiri gitu sih menurut gue. Itu yang paling penting kalau mau mewujudkan toleransi gitu, Mbak Muti. Oke. Berarti kita nggak boleh lebih mementingkan ego sendiri ya nih. Ya benar. Jadi kita harus setidaknya merasakan apa sih yang dirasakan oleh teman-teman yang minoritas gitu. Kalau menurut lo gimana, Nat? Kalau menurut gue sama kayak Win, maksudnya minoritas itu benar harus dikurangin juga ya, apalagi Win pernah berarti pengalaman juga nggak? Iya sih, gue kan sebagai kaum minoritas ya. Sebagai kaum minoritas. Biasanya kayak gimana tuh? Apa? Biasanya sampai Sebentar. di lingkungan. Minoritas dan mayoritas. Kan minoritas yang dimaksud ini kayak apa nih, Nat? Nah ini kalau misalkan menurut pengalamannya Win, ini kan dia, sorry ya Win, beda, lu kan Nggak apa-apa, sebutkan aja, nggak apa-apa. Kristen gitu. Lu kan Nasrani sendiri. Iya. Nah biasanya itu kalau di lingkungan, entah di lingkungan kampus atau di lingkungan, berarti jatuhnya di sini lu rantau juga kan ya? Nah iya di lingkungan kampus atau di lingkungan kos-kosan gitu sempat ada yang gimana gitu nggak? Didiskriminasi gitu, dilemparin batu Iya. gitu kan? Enggak Iya sih. iya enggak sih. Enggak, maksudnya gue Berarti nggak sampai separah itu ya? enggak lah, enggak. Malah gue lebih seneng sih berteman sama orang yang berbeda dengan gue. Jadi gitu. Jadi gue emang udah dari lahir kali ya memposisikan diri, bukan memposisikan diri sih, emang sudah takdirnya menjadi minoritas gitu. Jadi semakin inilah paham lah akan toleransi menurut gue. Berarti sekeliling lu juga ini ya, paham toleransi gitu, maksudnya nggak ada yang entah ngebully atau mojokin gitu-gitu. Enggak sih. Kalau ini lu pada Islam ya, kalau lu pada nggak toleransi kan gue udah di-kick ya dari Zoom ini ya, tapi enggak sih. Tapi gue masih pengen nanya deh ke Luwin. Nih, lu kan sebagai menganut kepercayaan yang berbeda nih dari mayoritas kita. Nah, lu merasa apalagi lu di sini rantau, lu di sini merasa diterima atau merasa Diasingkan. nah betul. Yang gue rasakan tidak sih, gue diterima sih di lingkungan ini ya, di neighborhood ini gue diterima lah sebagai kaum minoritas. Malah teman-teman gue ya bisa dibilang banyak ya, yang malah hampir semua malah yang berbeda dengan gue, dan menurut testimoni mereka sih baik-baik aja ya gitu sih. Ya cukup diterima lah. Berarti kalau kayak gitu balik lagi ke individunya ya. Nah benar dimana kita memahami perbedaan itu, dimana kayak yang kata Mas Damar tadi, keberagaman itu tuh bukan suatu hal yang negatif gitu Mas Damar ya. Perbedaan itu bukan suatu halangan lah gitu sih. Bener banget ya. Tapi sejauh ini gimana rasanya jadi minoritas, Mas Winmo? Ini kenapa saya jadi kayak diinterogasi ini? Karena Anda sebagai kasus terdekat nih di sekeliling kita gitu.
Ya aman, gue di sini aman, nggak disomasi, gue Nggak disomasi terus nggak gini. iya santai sih, gue happy lah di sini. Itu sih. Nih, kan kita udah ngomongin gimana sih Winmark merasa dirinya diterima di sini. Tapi gue pengen nanya sih ke teman-teman yang lain. Kalian tuh memandang kaum minoritas itu seperti apa sih? Kalau dari Damar gimana? Iya, gue kalau mandang kaum minoritas ya, ya udah gitu, mau gimana kan emang misalkan ya sorry ya buat kaum minoritas yang misalkan nih ada orang Cina gitu kan, terus lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba ada yang ngomong gitu, Ci ngapain Ci di sini, terus buset itu mata nggak bisa melekkan dikit, itu kan gimana ya? Walaupun emang dalam apa diksinya bercanda ya sama aja gitu kan, menyinggung kok. Menurut gue ya emang mereka yang misalkan komunitas ya emang sebagian juga dari kita ya, gak perlu membeda-bedakan lah gitu. Terus apa buat apa toh juga kalau misalkan kita membeda-bedakan kaum minoritas sama mayoritas, ya nanti juga sama aja kita kembali lagi ke tanah semuanya kan gitu maksud gue. Ya betul nggak Mas Bima? Benar, sangat agamis sekali ya. Semua Iya, kecuali kok ada kecualinya. Kecuali kalau orang Bali Mas, kenapa? nggak Oh, iya. ngaber, Benar. nggak kembali ke tanah, kembali ke ke tanah. laut kembalinya. Benar. Gitu sih kalau dari gua. Oh, berarti kita nggak boleh beda-bedain temen kali ya? Iya, benar banget. Karena emang kalau menurut gua semuanya sama aja sih gitu. Kalau menurut gue ya, minoritas itu justru unik sih. Karena kalau misalnya kita temenan sama minoritas, kita jadi punya temen yang bukan berbeda secara negatif ya, tapi kayak berbeda cara pandangnya dari kita gitu. Jadi kita lebih mengetahui wawasan lebih luas lagi kan, kalau misalnya kita punya temen yang berbeda itu. Nah, kalau menurut lo gimana, Nat? Nambah ilmu juga nggak sih kalau kayak gitu? Iya benar. Iya, betul. Iya, nambah pengetahuan juga kan. Tapi di samping itu kita juga kalau misalkan temenan sama yang kaum minoritas, belajar etika juga nggak sih? Kan kayak tadi Damar bilang, dia ngomong kayak ketemu orang Cina nih, Ci misalkan kayak Ci melek dong gitu. Itu kan misalnya termasuk kayak etika juga ya. Jadi kayak takutnya orang minoritas itu kan ada yang kesinggung gitu. Tapi kan ada juga yang bawa bercanda gitu. Jadi balik lagi ke kitanya juga sih, etika dari kitanya. Takutnya orangnya kesinggung, sakit hati gitu. Ya sih, gua setuju sama pendapatnya Mutiara dan Nadia ya. Kita kalau berteman sama orang yang berbeda dengan kita tuh kita punya perspektif lain lah terhadap sesuatu. Makanya gua kalau dipikir-pikir lagi semenjak gua dari kecil, dari SD sampai sekarang gua semester 5 kuliah, gua emang kebanyakan teman sama orang-orang yang berbeda dari gua. Gua emang bukan nggak nyaman sih berteman sama yang seidentitas sama gue, tapi gue emang mau nemuin perspektif beda aja dari mereka gitu sih. Dan benar kata Nadia juga, permasalahan kayak yang betul ejek-ejekan ras kayak sipit gitu kan, terus sih banyak kan kayak gitu-gitu tuh kurang sih menurut gue. Maksudnya kita nggak bisa tahu ya hati seseorang ya, gimana, apa mungkin dia tersinggung atau gimana. Soalnya kan ketersinggungan ini lumayan deket lah di kehidupan kita gitu kan, gitu sih. Dan itu juga menurut gue nyambung sih ke masalah bahasan toleransi kita. Jadi ya kalau ada yang berbeda jangan diperlakukan berbeda lah, ya udah sewajarnya aja menurut gua mah kalau ngebahas masalah mayoritas dan minoritas gitu sih. Anggap aja berarti semuanya emang sama ya, cuman Benar. paling beda pendapat gitu. Tapi gue mau nanya deh Win, Kenapa? lu pernah nggak sih kayak bener kayak tersinggung gitu kan? Kalau menurut gue ya tersinggung kan kayak ketawa gitu kan, refleks saya gitu. Jadi kayak lu bilang gue mah santai ya nggak bakal tersinggung gitu kan. Terus tiba-tiba kayak lu tersinggung kayak aduh kok orang gini bet dah nih, kenapa sih ada masalah apa sih sama gue gitu kan.
Nah, lu pernah gak sih kayak gitu? Pernah Di sih. dalam hati unek-unek Win berarti. Unek-unek Iya. lu. Iya, kalau untuk sekarang ini nggak terlalu sih. Tapi waktu gua dulu kecil dulu. Lu pernah gak sih dulu, ini mohon maaf ya yang menonton ya. Gua dulu tuh kecil sama teman-teman gua waktu SD atau SMP gitu. Ini lu tahu gak sih kalau apa ya, Tuhan kok telanjang apa sih gitu-gitu, lu tahu gak sih? Lu tuh gak Oh ada iya lagunya, iya. ada lagunya gak sih? Ada lagunya gak sih? Ada bro lagunya bro, ada bro. Apa sih lagunya gua lupa. Apa lo tega malah tahu gak sih lagunya tuh? Apa? Lo Iya, Tega? iya, tahu. Gue dulu tuh pernah dinyanyiin tuh sama kayak 4 atau 5 orang depan gua tuh gua nangis sih itu, maksudnya gua enggak sih, gua di depan mereka juga apaan sih, tapi pas gua nangis bro, itu tersinggung sih, gua sangat tersinggung. Tapi kalau itu sekarang sih enggak sih gitu bro. Itu kan apa namanya, perspektif dari kasus lo ya yang sebagai kaum minoritas nih. Gue juga pengen berbagi kisah lah, sebagai mungkin ada yang belum tahu kali ya, kepercayaan gue tuh Islam. Nah, bahkan gue sebagai yang kaum mayoritas pun mengalami intoleransi itu. Gue nggak tahu sih ini bercanda atau emang beneran niatnya. Cuman gue kan nggak pakai kerudung nih sekarang. Terus banyak banget yang bilang, Mutiara, lu muka Kristen deh. Gue selalu digituin. Nah, terus ya udah, mungkin itu sebagai salah satu sikap intoleran yang gue alamin ke bahkan yang kaum mayoritas gue pun banyak, tapi gue masih mendapatkan itu. Jadi intoleran itu bisa didapetin baik mayoritas maupun minoritas. Dan yang ngatain itu gue rasa emang balik lagi ke kepribadian dia sih, yang emang sifatnya yang kayak gitu, yang nggak tahu etika dan nggak tahu sopan santun. Kalau misalnya dari pengalaman kalian, ada nggak yang kira-kira pernah dapat diskriminasi kayak gitu? Kalau gue paling enggak. dari Nadia dulu deh. Kalau gue sih enggak. Terus gue mau nanya, itu pas ada orang yang ngomong kayak gitu, terus tanggapan lu gimana? Apa diem aja? Iya, gue penasaran loh. Atau dalam hati nahan-nahan? Iya, gue penasaran loh sama orang yang nggak pakai jilbab tapi di apa ya, diomongin lah ya, dipertanyakan sama nama identitasnya gitu. Nah, itu pertama mungkin dia juga nggak tahu identitas gue tuh apa kali ya. Jadi tapi sebagai orang yang baru yang belum tahu identitas orang lain apa dan apa yang dianutnya, menurut gue sih itu agak kurang sopan ya. Apalagi kayak kita tuh belum secara kayak kita belum bro banget nih, bestie banget. Tiba-tiba dia berucap seperti itu, kayak menurut gue sih kurang sopan gitu. Terus cuman gue menanggapi itu sebagai baik lagi sih, kayak orang tuh beda-beda, jadi gue harus memaklumi hal itu. Cuman kayak gue ngasih tahu aja sih, itu lu jangan ngomong kayak gini ke orang lain lagi. Takutnya kan orang lain belum tentu yang akan nerima dengan lapang dada juga kan. Benar. Iya, benar. Takutnya nanti tiba-tiba malah dihajar, kan bahaya juga. Benar sih. Mungkin Mas Damar ada pengalaman gitu yang dirasakan. Iya, gimana nih Mas Damar? Pengalaman, kalau misalkan kayak dibeda-bedakan masih ada. Jadi kan gue dulu lulusan pesantren ya. Jadi kayak misalkan lu habis lulus dari pesantren gitu, kayak udah nih gak usah diojek, udah kerjaan lu ngaji kan biasanya kayak gitu ya. Nah itu kan kayak emang lulusan pesantren gak boleh main apa? Emang lulusan pesantren kayak itu kan kayak menurut gue juga masih ada kayak gue juga mau ngasih tahu, misalkan kayak masih ada orang yang intoleran juga, mungkin gara-gara stigma yang dibentuk oleh masyarakat juga sih. Kayak misalkan contohnya dari kasus gue juga, karena kan nggak selamanya tuh orang lulusan pesantren itu kerjanya cuman ngaji, sholat, terus zikiran, yang enggak juga dong. Ya kali dah, yang lulusan pesantren gak boleh main kan. Semua orang kan punya haknya masing-masing lah buat ngelakuin apa aja gitu. Benar sih.
Berarti itu mungkin pandangan orang, oh ini anak pesantren nih, berarti dia rajin rajin ngaji nih gitu. Berarti nggak suka main anaknya kayak gitu Iya. kali ya. Iya, kalau dari gue masih itu aja. Karena kan inti dari toleransi kan menghargai sih sama menghormati antar individu kan, gitu. Ada saran nggak maksudnya biar ngurangin stigma masyarakat yang kayak tadi tuh. Misalnya kita nemuin orang yang kayak gitu tuh. Nah, cara ngatasinnya gimana? Ada yang punya saran nggak? Itu menurut gue susah sih dihilangkan. Tapi ada apa ya? Ada tindakan selanjutnya. Jadi jangan hanya berhenti di stigma menurut gue. Jadi setelah stigma terbentuk kita harus apa ya? Harus kritis. Kita harus mempertanyakan, bener nggak sih stigma gue gitu. Kan itu untuk mempertanyakan, untuk membenarkan stigma kita, itu tuh kita bisa melakukan berbagai cara menurut gue. Mungkin kita bisa menemani dia ngobrol, berteman gitu kan. Jadi oh berarti salah sih stigma gue, jadi kayak gitu sih. Jadi semakin banyak kita begitu, kemungkinan stigma kita bisa dikurangi gitu sih. Mungkin ada saran lain? Bener banget sih kalau kata Winmark juga, kita tuh nggak, kalau menurut gue tuh orang-orang yang masih berpikiran misalkan bebal gitu kan, masih kayak itu kalau kata orang sekarang kan apa ya, mainnya kurang jauh lah bisa dibilang kan. Nah iya benar. Kan Bahasa mainnya gaul kurang ya. jauh, Iya, bahasa gaulnya ya. nah, terus masih kolot dah kayak ya. Nah kalau menurut gue sih emang dari mereka juga kayak perlu berbicara banyak lagi, berdiskusi banyak lagi kepada banyak orang gitu. Jadi nggak hanya misalkan di circle dia aja, dia juga harus ke mana-mana gitu maksudnya. Karena Tapi gue mau nanya ada nggak sih satu kasus di Indonesia yang menurut lu tuh intoleran banget gitu? Ada nggak sih? Coba ada sebutin satu kasus yang menurut lu pada pas lu nonton tuh kayak apaan sih gitu? Apaan sih nih gitu? Mungkin dari siapa yang mau duluan nih? Ada atau gua duluan nih? ya lu duluan aja gimana? Kalau gua sih ini sih. Kalau gua kadang tuh merasa why gitu, why lu tuh gak sih kayak Berapa why gitu. Lu menonton sesuatu, iya lu menonton sesuatu tuh kayak apaan sih orang-orang gitu. Itu tuh kalau apa ya? Ini sih kayak penolakan pembangunan gereja. Lu tau gak sih itu kan lumayan masif sih di Indonesia gitu kan. Itu gue merasa why aja gitu. Apalagi ditambah dibumbui diupload oleh orang-orang yang ingin memecah belah, gitu nggak sih? Ada nggak sih yang memanas-manasi gitu? Iya. Provokator ya berarti ya? Iya, inilah akibatnya ingin membangun gereja di tanah Allah, kan kadang gitu tuh captionnya gitu. Sobat, kalau itu sobat-sobat gurun masih kayak gitu. Nah iya benar itu tuh kayak apaan sih gitu loh maksudnya. Padahal di negara kita sendiri itu kan udah dibebaskan ya untuk beragama kan. Jadi penolakan pembangunan gereja menurut gua rada wise sih. Bukan hanya bukan hanya di agama gua, bukan hanya penolakan gereja, bahkan di kasus bahkan banyak kasus-kasus yang sebenarnya nggak terekspos. Itu tuh banyak juga tau penolakan pembangunan masjid atau bangunan-bangunan ibadah lainnya gitu. Itu menurut gua rada why aja sih, why gitu loh orang-orang. Itu sangat perbedaan banget ya. Kalau misalnya kita tuh masih stigma mayoritas minoritas itu masih sangat melekat gitu di kita. Jadinya yang minoritas semakin ditindas, yang mayoritas semakin berkuasa. Jadi yang kita yang bersikap netral aja di tengah-tengah tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain karena stigma yang saking melekatnya itu. Yang kayak kasus Damar bilang itu. Kalau menurut lo gimana, Nat? Kalau kasus pengalaman gue hampir mirip sama Damar, cuman kalau dia kan kaum mayoritas ya. Kalau pengalaman gue di depan rumah gue kan Nasrani juga, tapi dia tuh sering ngadain acara kebaktian gitu. Tapi acaranya kan emang jarang-jarang juga ya. Jadi acara itu emang kalau malam kadang dia suka nyanyi dan kedengeran, maksudnya sampai ke rumah gue gitu. Dan itu sampai benar-benar larut malam, sampai jam 12. Cuman
kalau warga di sekitar rumah gue sih maklumin, maksudnya toleransi juga, karena kan dia acaranya juga nggak setiap hari ya, paling cuman berapa bulan sekali ngadain, jadi ya maklumin sih, nggak yang gimana-gimana. Iya bener. Kalau masih sebulan sekali ya maksud gue is oke. Tapi kalau misalkan tiap minggu, setiap hari, nah itu kan kayak Bahaya juga berarti ya? ganggu ya, jatuhnya Iya, lebih bener. karena ganggu, Pak. Tapi ya kalau gue fine-fine aja. Kalau dari gue sih emang ngelihat juga hak orang lain gitu, bukan hak kita doang yang kita perlu apa ya, kayak hak kita lah yang paling bener gitu. Kan kita juga harus ngeliat hak orang lain juga, Pak, gitu. Jadi sesuai sih sama yang definisi yang toleransi yang gue percaya. Kadang kita harus memberikan hak kita buat kepentingan bersama gitu. Gitu sih untuk mewujudkan lah toleransi itu. Emang rada bahasan toleransinya rada asik sih dibahas, rada kompleks juga. Itu sih. Iya, sama rada bahaya, Pak. Kalau offset ya, di Uber nanti kita ya. Ditanya NIM-nya, ditanya nama. Apalagi terpampang dengan jelas nih nama kita udah ketahuan, Pak. Iya benar. Tapi kan kita ini buat pembelajaran. Bener banget buat pembelajaran. Mudah-mudahan ya. Nah, kan kita semua udah ngalamin banyak banget kasus yang ada sekitar kita terkait toleransi dan intoleransi. Berhubung kita ngambil kasus-kasusnya dari kasus-kasus yang pernah kita alamin, jadi semoga dengan adanya pembicaraan kita ini dapat memberikan insight baru lah untuk para penonton kita nih. Semoga dengan cerita kita masing-masing ini dapat memberikan perspektif baru ya untuk para penonton. Jadi lebih bisa bener kata Winmark tadi, lebih bisa memposisikan diri menjadi warga dan juga teman yang baik untuk teman kita yang berbeda lainnya. Oke, mungkin lebih baik kita tutup aja podcast pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan kita berbincang-bincang santai bersama kita. Terima kasih. Thank you semua. Jangan lupa nonton di mana? CCHRS. CCHRS. You like, subscribe. Di like, subrek. Bye. Dah.